Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Rahma Yuniati, channel yang membahas seputar kristologi, Islamologi, dan kisah para mualaf dunia. Dan tak lupa juga dukungan dari Anda semua, terkhusus buat umat muslim, dimanapun Anda berada, untuk selalu mendukung channel dakwah Islam ini, sebagai sarana untuk membentengi akidah umat Islam dari bahaya fitnah-fitnah dan tuduhan miring seputar Islam. Dan tema video saya kali ini masih membahas seputar keajaiban Al-Quran. Dan untuk mengetahui lebih rinci uraiannya, jangan kemana-mana, tonton videonya sampai selesai. Oke, are you ready? Let's go and check it out. Dalam sebuah ayat Al-Quran disebutkan, sifat angin yang mengawinkan dan terbentuknya hujan karenanya. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minuman kamu dengan air itu dan sekali-kali bukan kamu yang menyimpannya. Dalam ayat ini, ditekankan bahwa fase pertama dalam pembentukan hujan adalah angin. Hingga awal abad ke-20, satu-satunya hubungan antara angin dan hujan yang diketahui hanyalah bahwa angin menggerakkan awan. Namun penemuan ilmu meteorologi modern telah menunjukkan peran mengawinkan angin dalam pembentukan hujan. Fungsi mengawinkan angin ini terjadi sebagaimana berikut. Di atas permukaan laut dan samudera, gelembung-gelembung udara yang tak terhitung jumlahnya terbentuk akibat pembentukan buih. Pada saat gelembung-gelembung ini pecah, ribuan partikel kecil dengan diameter 1/100 mm terlempar ke udara. Partikel-partikel ini, yang dikenal aerosol, bercampur dengan debu daratan yang terbawa oleh angin dan selanjutnya terbawa ke lapisan atmosfer. Partikel-partikel ini dibawa naik lebih tinggi ke atas oleh angin dan bertemu dengan uap air di sana. Uap air mengembun di sekeliling partikel-partikel ini dan merubah menjadi butiran-butiran air. Uap air mengembun di sekeliling partikel-partikel ini dan merubah menjadi butiran-butiran air. Dan butiran-butiran air ini mula-mula berkumpul dan membentuk awan, dan kemudian jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Sebagaimana terlihat, angin mengawinkan uap air yang melayang ke udara dengan partikel-partikel yang dibawanya dari laut dan akhirnya membantu pembentukan awan hujan. Apabila angin tidak memiliki sifat ini, butiran-butiran air di atmosfer bagian atas tidak pernah terbentuk dan hujan pun tidak akan terjadi. Hal terpenting di sini adalah bahwa peran utama dari angin dalam pembentukan hujan telah dinyatakan berabad-abad yang lalu dalam sebuah ayat Al-Quran pada saat orang hanya mengetahui sedikit saja tentang fenomena alam. Fakta lain yang diberikan dalam Al-Quran mengenai hujan adalah bahwa hujan diturunkan ke bumi dalam kadar tertentu. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf sebagai berikut. Dan yang menurunkan air dari langit menurut ukuran yang diperlukan. Lalu dengan air itu kami hidupkan negeri yang mati tandus. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Kadar dalam hujan ini pun, sekali lagi, telah ditemukan melalui proses penelitian modern. Diperkirakan, dalam 1 detik, sekitar 16 juta ton air menguap dari bumi. Angka ini menghasilkan 513 triliun ton air dalam setahun. Angka ini ternyata sama dengan jumlah hujan yang jatuh ke bumi dalam 1 tahun. Hal ini berarti air senantiasa berputar dalam satu siklus
yang seimbang menurut ukuran atau kadar tertentu. Kehidupan di bumi tergantung kepada siklus air ini, bahkan sekalipun manusia menggunakan semua teknologi yang ada di bumi ini, mereka tidak akan mampu membuat siklus seperti ini. Bahkan, satu penyimpangan kecil saja dari jumlah ini akan mengakibatkan ketidakseimbangan ekologi yang mampu mengakhiri kehidupan di bumi. Namun, hal ini tidak pernah terjadi, dan hujan sentiasa turun setiap tahun dalam jumlah yang benar-benar sama, seperti yang telah dinyatakan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah mengarahkan perhatian kita kepada sifat yang menarik tentang langit. Dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada padanya. Sifat langit ini telah dibuktikan oleh penelitian pada abad ke-20. Atmosfer yang melingkupi bumi sangat berperan penting bagi berlangsungnya kehidupan. Dengan menghancurkan sejumlah meteor, besar ataupun kecil, ketika mereka mendekati bumi, atmosfer mencegah mereka jatuh ke bumi dan membahayakan makhluk hidup. Atmosfer juga menyaring sinar-sinar dari ruang angkasa yang membahayakan kehidupan. Menariknya, atmosfer hanya membiarkan ditembus oleh sinar-sinar tak berbahaya dan berguna, seperti cahaya tampak, sinar cahaya ultraviolet tepi, dan gelombang radio. Semua radiasi ini sangat diperlukan bagi kehidupan. Sinar ultraviolet tepi, yang hanya sebagian yang menembus atmosfer, sangat penting bagi fotosintesis tanaman dan bagi kelangsungan seluruh makhluk hidup. Sebagian sinar ultraviolet kuat yang dipancarkan matahari ditahan oleh lapisan ozon atmosfer, dan hanya sebagian kecil dan penting saja dari spektrum ultraviolet yang mencapai bumi. Fungsi pelindung dari atmosfer tidak hanya melindungi bumi dari radiasi cahaya matahari langsung, tapi atmosfer pun melindungi bumi dari suhu dingin membeku dari ruang angkasa yang mencapai 270 derajat Celcius di bawah nol. Tidak hanya atmosfer yang melindungi bumi dari pengaruh berbahaya, selain atmosfer, satu pan-earth, suatu lapisan yang tercipta akibat keberadaan lapisan medan bumi, juga berperan sebagai perisai untuk melawan radiasi berbahaya yang mengancam planet kita. Radiasi ini yang terus-menerus dipancarkan oleh matahari dan bintang-bintang lainnya yang sangat mematikan bagi makhluk hidup. Jika sabuk pan-earth tidak ada, semburan energi raksasa yang disebut jilatan api matahari yang terjadi berkali-kali pada matahari akan menghancurkan seluruh kehidupan di muka bumi ini. Energi yang dipancarkan dalam satu jilatan saja, sebagaimana tercatat baru-baru ini, terhitung setara dengan 100 miliar bom atom yang serupa dengan yang dijatuhkan di Hiroshima. "50 jam setelah jilatan api tersebut, teramati bahwa jarum jam magnetik kompas bergerak tidak seperti biasanya, dan 250 km di atas atmosfer bumi, terjadi peningkatan suhu tiba-tiba hingga mencapai 2500 derajat Celcius. Singkatnya, sebuah sistem sempurna sedang bekerja jauh tinggi di atas bumi. Ia melingkupi bumi kita dan melindunginya dari berbagai macam ancaman dari luar angkasa, dan para ilmuwan baru mengetahuinya sekarang ini. Sementara berabad-abad lampau, kita sudah diberitahu dalam Al-Quran tentang atmosfer bumi yang berfungsi sebagai lapisan pelindung bumi.
Salah satu dari sekian sifat lautan yang baru-baru ini ditemukan adalah berkaitan dengan ayat Al-Quran sebagai berikut ini. Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya, ada batas yang tak dapat dilampaui oleh masing-masing. Sifat lautan yang saling bertemu, akan tetapi tidak saling bercampur, antara satu sama lain tersebut, telah ditemukan oleh para ahli kelautan baru-baru ini. Dikarenakan daya fisika, yang dinamakan tekanan permukaan, air dari laut-laut yang saling bersebelahan tidak menyatu. Akibat adanya perbedaan massa jenis, tekanan permukaan mencegah lautan dari bercampur satu sama lain, seolah-olah ada dinding tipis yang memisahkan mereka. Dan sisi menarik dari hal ini adalah bahwa pada masa ketika manusia tidak memiliki pengetahuan apapun mengenai fisika, tegangan permukaan, ataupun ilmu kelautan, namun hal tersebut sudah lebih dulu dinyatakan oleh Al-Quran. Dan kesimpulan dari uraian dalam video saya kali ini menunjukkan kepada kita fakta yang nyata. Al-Quran adalah kitab yang di dalamnya berisi segala informasi yang telah terbukti benar dan mengandung fakta-fakta yang tak seorang pun mampu. Tentu hal ini menjadi bukti nyata bahwa Al-Quran bukanlah perkataan manusia. Al-Quran adalah firman Allah, pencipta segala sesuatu, dan Sang Maha Kuasa, yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Dalam sebuah ayat, Allah berfirman mengenai Al-Quran. Sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Selain tidak ditemukan pertentangan dalam Al-Quran, setiap penggal berita yang dikandungnya mengungkap lebih banyak keajaiban kitab ilahiyah ini hari demi hari yang sepatutnya dilaksanakan manusia adalah untuk berpegang teguh pada kitab ilahi yang diwahyukan Allah ini dan menerimanya sebagai satu-satunya petunjuk. Dalam salah satu ayat Allah berfirman, dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan, yang diberkati, maka itu, ikuti dia, dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Itulah video saya kali ini, sebagai kelanjutan dari video saya sebelumnya, dan saya mohon maaf, yang sebesar-besarnya, bila dalam pemaparan saya tersebut, ada kekurangan, dan kesalahan baik secara langsung, atau tidak langsung. Dan, tetap ikuti kelanjutan dari video ini, pada season ketiga, tentang keajaiban Al-Quran lainnya. Akhir kata dari saya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.